Halo, halo, halo. Jika kemarin kita bahas daunnya, kita akan membahas biji dari petai Cina. Ikuti selengkapnya. Peneliti Bapak Samsudin, Bapak Partomuan Simanjuntak, dan Ibu Rosumarni dari Laboratory of Pharmacology Faculty of Pharmacy University of Pancasila, Jakarta, dan Laboratory of Biotechnology Indonesian Institute of Science, Jakarta, melaporkan bahwa biji petai Cina dapat menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus. Pada penelitiannya, menggunakan hewan percobaan mencit 35 ekor jantan dengan berat badan 30 sampai 40 gram dan berusia 3 sampai 4 bulan. Bahan yang digunakan yaitu biji petai Cina dan bahan kimia N-heksana, metanol, etil asetat, kloroform teknis, dan bahan untuk analisis KLT atau kromatografi lapis tipis. Analisis dimulai dengan ekstraksi sampel, kemudian pemurnian dengan kromatografi kolom. Di sini, ekstrak metanol difraksinasi dengan kromatografi kolom menggunakan iolen kloroform metanol secara gradien dari 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, dan 1:1. Kemudian ada metode TGO atau toleransi glukosa oral. Di sini 35 ekor mencit diberikan 7 kelompok masing-masing 5 ekor dengan 7 perlakuan. 1. Kelompok kontrol negatif, yaitu kelompok yang hanya diberi suspensi CMC-NA 0,1% dengan volume 0,1 ml secara oral. Kedua, kelompok kontrol positif yang diberikan quercetin dosis 10 mg per kilogram berat badan secara oral. 3. Kelompok A1, dosis yang diberikan larutan isolat A1 10 mg per kilogram berat badan. 4. A2 yang diberikan larutan isolat A2 sebanyak 10 mg per kilogram berat badan. 5. Kelompok A3 yang diberikan isolat A3 10 mg per kilogram berat badan. Yang keenam, kelompok A4, yaitu kelompok yang diberikan larutan isolat dosis 10 mg per kilogram berat badan. Dan terakhir ada kelompok A5 yang diberikan isolat A5 10 mg per kilogram berat badan. 1 jam setelah diberikan sediaan, lalu diberikan larutan glukosa dosis 1,5 gram per kilogram berat badan. Mencit ke-7 pada 0 jam pertama diambil darahnya melalui pena ekor dan pengambilan darah ini diulangi dari menit ke-30 sampai menit ke-180 dengan menggunakan alat glukometer. Ini adalah gambar fraksi dari perbandingan fraksi yang sudah digabung yang sudah disederhanakan. Ini bertujuan untuk mengelompokkan pola bercak kromatogram yang serupa dan hasilnya ada 6 subfraksi. Ini adalah hasil pemeriksaan kromatografi lapis tipis penggabungan fraksi dari penggabungan subfraksi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi di sini kita lihat warna bercak dari hasil kromatografi. Jadi darah tikus yang diberikan sediaan dengan efektivitas dari bioaktif petai Cina ini berpengaruh apa tidak ya. Nah, jika teman-teman bingung
ada di kanan itu RF. Nah, RF itu adalah satuan ya. Jadi adalah satuan ukur ya yang namanya retardation factor. Lanjut lagi kita bahas grafik hubungan antara waktu pengamatan dengan kadar glukosa darah. Nah, di sini ada A4 yang warnanya coklat ini yang diberikan kadar isolat A4 tadi. Ini hampir sama dengan kontrol negatif ya. Dan ini hasilnya juga 15,15% bisa menurunkan kadar gula darah, teman-teman. Jadi setelah diteliti, molekulnya sama dengan senyawa galaktomanan. Hasil identifikasi dari senyawa bioaktif petai Cina mengandung senyawa glikosida yang mempunyai gugus monosakarida, galaktosa, dan sakarida lainnya. Dapat disimpulkan bahwa hasil identifikasi ini biji petai Cina dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ketahui informasi selanjutnya dengan subscribe secara gratis dan tunggu info terbaru.